Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya di Mas Guru 87, seorang pejuang pendidikan dari SD Negeri 2 Musuh Boyolali. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu guru, dalam pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan yang kemarin masih seputar tentang PMM, tentang pembuatan aksi nyata. Kalau kemarin kita sudah memilih topik dan juga mendalami materi dan mengerjakan post-test, kali ini kita lanjutkan dengan memilih aksi nyatanya. Sama seperti kemarin Bapak Ibu, dipersiapkan laptopnya, kita belajar bareng-bareng. Yuk, yang pertama login ke akun PMM-nya Bapak Ibu semua nggih. Untuk caranya saya yakin sudah tahu. Kemudian sama seperti kemarin, pelan-pelan saja kita masuk ke pengembangan diri di menu pelatihan mandiri nggih. Setelah muncul halaman seperti ini, kita klik yang topik ya, yang topik yang sudah kita kerjakan kemarin. Nah, kemarin kita untuk latihannya adalah memilih topik yang ini nggih, Merdeka Belajar. Kemudian kita baru mengerjakan di modul satunya saja, sedangkan ini ada 5 modul yang harus dikerjakan. Nah, kalau belum selesai seperti ini, otomatis kita belum bisa membuat aksi nyata. Nah, untuk mencontohkan cara pemilihan aksi nyatanya, saya contohkan di topik yang lain, Bapak Ibu. Topik lain yang sudah saya buka kemarin, itu tentang literasi, tentang literasi. Nah, ini tentang membaca bersama. Sama seperti dengan topik yang Merdeka Belajar kemarin, jadi ini ada modul pelatihannya. Kalau yang ini kebetulan hanya ada 2 modul. Nah, kalau kedua modul ini sudah kita lewati dan sudah menjadi hijau, itu akan artinya kita sudah membaca materinya, sudah mendalami materinya, dan juga sudah mengerjakan post test dengan benar. Kita menjadi centang hijau seperti ini, baru nanti kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu aksi nyata. Nah, di dalam aksi nyata ini nanti di setiap topik kita klik dulu pilih aksi nyata Di setiap topik itu nanti masing-masing akan disediakan berbagai jenis aksi nyata yang bisa kita pilih Bapak Ibu. Jadi ini untuk topik literasi itu kebetulan ada 3 pilihan aksi nyata yang bisa kita pilih untuk melengkapi kegiatannya. Jadi setelah kita mempelajari topik tentang literasi, maka kita berkewajiban untuk melakukan aksi nyata atau implementasi kegiatan dari materi yang sudah kita pelajari. Kita bisa memilih salah satunya Bapak Ibu. Sebelum kita milih, kita bisa baca dulu rinciannya. Rincian nanti akan menjelaskan tentang apa saja sih yang harus dilakukan saat kita memilih jenis aksi nyata tersebut. Misalnya untuk yang pertama, pilihannya adalah penerapan strategi membaca dengan membaca bersama guru. Nah, kita klik dulu rinciannya. Nah, nanti di sini ada detailnya kegiatan apa saja yang harus kita lakukan, Jadi kita bisa baca. Nah, ini kalau dari jenis aksi nyata ini kegiatannya utamanya ini yaitu melakukan kegiatan membaca bersama dan juga melibatkan peserta didik dalam memilih buku bacaan. Nah, dari uraian ini maka bisa disimpulkan bahwa tugas kita jika memilih jenis aksi nyata ini adalah kita harus melakukan kegiatan membaca bersama murid yang nanti terlebih dahulu diawali dengan identifikasi kebutuhan peserta didik apa saja. Terus kemudian kita libatkan murid peserta didik dalam memilih buku bacaannya. Kemudian kita lakukan kegiatan membaca bersama. Setelah itu kita berikan ruang untuk tanya jawab atas bacaan yang sudah dipilih.
Setelah itu baru kita minta umpan balik dari peserta didik tentang kegiatan yang telah dilakukan tadi. Nah, kalau kita memilih jenis aksi nyata ini, maka kita harus mengunggah bukti dokumen atas kegiatan yang kita jalani. Di sini sudah dirincikan apa saja yang diminta sebagai bukti atau dokumen atas kegiatan tersebut. Jadi untuk aksi nyata yang jenis ini kita harus mengunggah dokumen antara lain rencana pembelajaran, ini bisa bentuk catatan, RPP atau modul ajar, kemudian halaman muka buku bacaan, ini bisa difoto, kemudian dokumentasi kegiatan yang tadi yang setelah kita laksanakan bisa berupa foto saat kita membaca bersama anak-anak dan juga dokumentasi umpan balik ya. Nanti untuk umpan balik ada beberapa jenis yang akan kita bahas tersendiri. Nah, ini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, intinya setiap topik itu ada beberapa jenis pilihan aksi nyata yang bisa kita pilih, dan sebelum kita memilih kita baca dulu keterangannya, kira-kira kita bisa melaksanakan aksi nyata tersebut atau tidak. Nah, nanti setelah kita baca keterangannya, kemudian kita yakin akan memilih aksi nyata yang ini, maka bisa klik yang pilih aksi nyata ini. Kita klik saja. Nah, nanti kita di sini sudah muncul ya, untuk aksi nyata yang dipilih adalah penerapan strategi membaca dengan membaca bersama guru. Kemudian tahapan kegiatannya apa saja nanti sudah ada di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Baru setelah itu nanti kita laksanakan kegiatannya. Itu untuk aksi nyata yang jenis yang topik literasi jadi bisa kegiatannya sesuaikan mawon. Kita sediakan RPP, kemudian kita laksanakan kegiatan membaca, terus kita libatkan peserta didik dalam memilih bahan bacaan, kemudian kita nanti meminta umpan balik kepada murid untuk kegiatan tersebut. Nah, untuk contoh lainnya Bapak Ibu, misalnya kita topiknya adalah kurikulum merdeka. Ini saya juga sudah mengerjakan kurikulum merdeka. Di sini sama seperti tadi sudah mengerjakan modulnya, kemudian aksi nyatanya kalau kita sudah memilih, maka di sini otomatis ada jenis pilihannya, yaitu kurikulum merdeka. Kita memilih aksi nyata yang menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, kita klik Nah, sudah muncul ini jenis aksi nyata untuk topik ini, untuk topik kurikulum merdeka Jadi kurikulum merdeka sudah dipelajari, kemudian pilihan aksi nyatanya saya pilih yang menyebarkan pemahaman. Untuk kegiatan yang harus saya laksanakan yaitu merancang rencana penyebaran pemahaman. Penyebaran pemahaman, kata kuncinya ada di sini Berarti kegiatannya nanti itu harus seperti sosialisasi ataupun diskusi dengan orang lain. Kita menyebarkan pemahaman kita mengapa sih kurikulum itu perlu berubah. Nah, ini kata kuncinya ada di sini harus sinkron antara jenis aksi nyata yang kita pilih dengan jenis kegiatan itu harus sinkron nanti agar saat validasi itu tidak menjadi masalah. Jadi kalau kita memilih penyebaran pemahaman, maka kita pasti harus melakukan sosialisasi. Nah, medianya apa? Nah, ini di sini sudah disebutkan untuk medianya bisa banyak sekali yang bisa dipilih. Bisa presentasi, bisa video, bisa poster, bisa booklet, lagu, puisi, dan lain-lain yang sesuai dengan sasarannya. Jadi sosialisasi itu kan pasti ada sasarannya kepada siapa sih materi ini yang akan kita sampaikan. Misalnya kepada rekan guru, kepada murid, ataupun kepada orang-orang umum atau wali murid. Nah, disesuaikan saja jenis media yang efektif terhadap objek sasaran tersebut.
Nah, nanti setelah kita melakukan sosialisasi ataupun penyebaran pemahaman, kita juga meminta umpan balik nih dari sasaran tersebut tentang apa yang sudah kita kerjakan. Nanti juga sama diminta untuk mengunggah bukti dokumen kegiatan, antara lain ini dokumen kegiatan pada saat pemaparan media publikasi. Jadi bisa berisi foto tentang kegiatan pada saat kita menyebarkan pemahaman. Terus hasil refleksi atau umpan balik, ini pasti setiap aksi nyata pasti diminta untuk umpan balik. Nah, oke Bapak Ibu, untuk langkah ini sampai tahap ini nanti akan kita praktekkan cara pembuatannya, pembuatan medianya, karena kita tadi memilih yang menyebarkan kurikulum perlu berubah. Saya nanti menggunakan media poster, jadi setelah ini akan kita kerjakan cara membuat posternya dulu. Nah, nanti setelah membuat posternya jadi, kemudian kita lakukan kegiatan penyebaran pemahamannya. Oke, nanti kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah memilih jenis aksi nyatanya, maka setelah ini kita akan membuat aksi nyata tersebut. Nah, tadi saya memilih aksi nyata yang penyebaran pemahaman mengapa kurikulum harus berubah, dan saya ingin menggunakan media poster untuk menyebarkan pemahaman tersebut. Nah, jadi kita akan belajar cara membuat poster yang sederhana Kalau sebenarnya bisa pakai presentasi, bisa video pun bisa. Nah, kita cari yang lebih simpel mawon dengan membuat poster Nah, saya biasanya menggunakan Canva namun banyak juga aplikasi lain selain Canva, bisa pakai Filmora dan juga pakai yang lain. Kita klik Google untuk Canva, kemudian kalau kita ingin membuat poster, kita klik dulu yang buat desain ini Nah, di sini kita bisa buat berbagai macam hal, bisa membuat dokumen, presentasi, terus poster, sertifikat, logo, konten untuk Instagram dan lain-lain Kita pilih salah satu aja, misalnya yang poster horizontal. Kita tunggu, kemudian nanti akan masuk ke lembar kerja lembar kerja. Jadi kita bebas nanti untuk membuat posternya seperti apa, namun agar lebih mudah itu biasanya kita menggunakan template Template itu desainnya sudah disediakan oleh Canva, nanti kita tinggal edit mawon. Kita coba pakai kita pilih sesuai keinginan mawon misalnya ini aja lah yang mudah-mudah saja. Nah, template ini bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ini kita hapus bisa, jadi kita klik kemudian kita klik hapus. Nah, untuk ini judulnya kita bisa geser-geser seperti ini, kemudian bisa kita ganti. Misalnya karena tadi adalah tentang kenapa kurikulum berubah, nah kita tulis saja kenapa kurikulum harus berubah. Nah, nanti di sini bisa kita tambahkan untuk elemen itu, nanti kita bisa menambahkan objek-objeknya, bisa misalnya ini kita tambahkan panah juga bisa, kemudian kita tambah gambar-gambar juga bisa, bebas nanti sesuai kreasinya saja. Terus untuk teks ini kita bisa menambahkan tulisan misalnya ini nanti ditambahkan judul sesuai keinginan bisa. Terus untuk unggahan ini kita bisa mengupload mungkin foto-foto kita yang akan kita masukkan ke sini bisa. Nah, nanti setelah desain ini selesai, untuk mendownloadnya
kita klik yang paling kanan atas ini nggih, kita klik bagikan. Kemudian kita klik yang unduh. Nah, di sini nanti kita bisa memilih jenis filenya apa. Jenis filenya bisa JPG, PNG dan lain-lain ya, ada PDF dan lain-lain. Misalnya saya pilih JPG, kemudian kita klik unduh. Kita klik unduh atau download, kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah terdownload ya Bapak Ibu. Nah, ini desain poster yang sudah kita buat tadi. Nanti kita bisa cetak ya atau print sebagai media untuk penyampaian pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Nah, ini kemarin saya sudah membuat ya untuk posternya mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, di sini kita sampaikan saja pemikiran-pemikiran kita tentang mengapa sih kurikulum harus berubah. Nah, nanti pemikiran-pemikiran ini akan kita sampaikan atau kita sebarkan kepada sasaran atau target. Caranya nanti yang poster ini kita cetak atau kita print, kemudian kita sampaikan kepada sasaran. Nah, nanti pada proses penyampaian itu kita dokumentasikan. Bisa dengan foto, minta tolong temannya untuk menfoto. Dan nanti bukti foto itu juga kita upload ya, karena tadi juga diminta untuk mengupload bukti kegiatannya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Guru untuk menyiapkan media dalam kita menyampaikan nggih. Jadi semua itu tergantung dengan jenis aksi nyata yang kita pilih ya. Itu memang mulai dari topiknya kita harus pilih, itu banyak sekali kita pilih. Kemudian setelah selesai mengerjakan modulnya, baru nanti di masing-masing topik itu kan ada pilihan untuk aksi nyata yang bisa kita kerjakan, ada pilihannya. Kita pilih sesuai yang kita bisa, kemudian kita baca rinciannya apa saja yang harus dilakukan. Nah, kita patokan pedomannya ada di situ nih Bapak Ibu Guru tentang apa yang harus kita lakukan, terus kemudian kegiatannya, kemudian dokumentasinya, kemudian umpan baliknya, itu nanti semuanya harus sinkron. Misalnya ini contoh kami mengambil tentang penyebaran pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Nah, itu kan caranya salah satunya dengan sosialisasi nggih. Nah, jadi fotonya itu juga harus yang mencerminkan atau tentang kegiatan sosialisasi. Jadi nanti kalau fotonya itu foto yang lain, nah itu nanti tidak sinkron dengan aksi nyata yang diambil, itu bisa kemungkinan tidak tervalidasi. Jadi intinya seperti itu. Dan itu juga untuk membuatnya nggak harus yang bagus bagus banget nggih untuk seperti ini, karena ini apa namanya, bisa dikatakan yang formalitas ya, yang penting semuanya sinkron, ada aksi nyata yang diambil, kemudian ada kegiatan, ada dokumentasi, ada umpan baliknya. Jadi tidak perlu yang wah yang jelimet nggih mboten, yang penting semuanya sinkron agar nanti saat validasi bisa tervalidasi dengan baik. Nggih, sampai di sini dulu nggih Bapak Ibu. Jadi tadi setelah kita memilih jenis aksi nyatanya, kemudian membuat medianya, nah nanti dilanjutkan dengan kegiatannya nggih. Kegiatannya saya kira tidak perlu saya jelaskan, semuanya sudah paham saya kira. Dan nanti akan kita lanjutkan untuk pembuatan form umpan balik nggih, form umpan balik. Jadi untuk setelah ini saya tadi membuat media, saya akan lakukan kegiatan, saya dokumentasi, itu saya kira tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Nanti akan kita lanjutkan tentang pembuatan form umpan balik. Oke, kita skip dulu sebentar. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan nggih setelah tadi membuat media tentang untuk melakukan aksi nyata. Selanjutnya kita akan membahas tentang umpan balik nggih Bapak Ibu. Kita kembali ke topik, kemudian kita klik topik tadi yang sudah kita pilih, ini tentang kurikulum merdeka. Nah, untuk mengetahui atau melihat apa saja umpan balik yang bisa digunakan, kita kembali klik lagi di aksi nyata ya. Kita turun ke bawah, kemudian kita
klik menu yang kumpulkan umpan balik ya. Kita lihat dulu contoh umpan balik apa saja yang bisa diterima. Untuk contoh umpan balik itu ada berbagai macam jenis gitu Bapak Ibu. Nanti bisa dipilih salah satu yang kira-kira mudah untuk dilaksanakan gitu. Itu yang pertama itu form dalam bentuk cetak seperti ini gitu. Jadi form seperti ini nanti kita ketik bisa di Word, kemudian kita ketik sesuai dengan aksi nyata yang kita lakukan. Jadi misalnya ini nanti umpan balik dalam penyebaran pemahaman kurikulum harus berubah, misalnya seperti itu. Namanya siapa, dari mana, terus ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab seputar penyampaian penyebaran pemahaman kurikulum harus berubah. Ini saya kira metode yang simpel ya. Jadi hanya perlu mengetik di Word, kemudian kita print, kita cetak, kemudian kita minta sasaran untuk mengisi sesuai dengan apa yang mereka terima. Ini saya kira mudah untuk dipahami ya. Nah, untuk kedua adalah rekap jawaban siswa. Ini bisa melalui perpustakaan PMM ya. Ini cukup agak ribet, misalnya kita belum terlalu familiar dengan PMM ya. Nanti next bisa kita bahas untuk ini ya. Ini saya kira saya skip aja, terlalu panjang pembahasannya untuk ini. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan screenshot atau tangkapan layar di WA ya. Jadi kita kirimkan, misalnya tadi bentuknya poster, kita kirimkan kepada sasaran, terus kita beri keterangan untuk memberikan umpan balik. Nah, nanti untuk pertanyaannya bisa disusun nih Bapak Ibu apa saja yang ingin diketahui. Nah, nanti sasaran tersebut setelah melihat poster yang kita buat tadi, maka dia akan memberikan umpan balik berupa kesan-kesannya tentang materi yang disampaikan. Nah, nanti ini bisa dikomunikasikan dengan sasaran. Jadi misalnya kita kirimkan seperti ini, terus kita hubungi, nanti jawabnya begini, begini, begini. Nah, itu bisa dikondisikan, dan nanti kita setelah mendapatkan balasan dari sasaran, kita bisa screenshot, kemudian nanti ini akan digabung dengan dokumen yang lain untuk diupload di aksi nyatanya. Ini juga cukup mudah dan simpel ya, karena WA itu sudah menjadi umum sekali, jadi ini tidak perlu usaha yang ribet ya. Ini mungkin juga lebih simpel dari yang tadi, yang Word tadi harus nyetak. Ini hanya kita perlu ngirim WA kepada sasaran, kemudian kita menunggu umpan balik dari sasaran tersebut. Nah, contoh umpan balik yang selanjutnya ini yang terakhir itu adalah melalui Google Form Bapak Ibu. Jadi kita bisa meminta umpan balik kepada sasaran dengan cara sebelumnya kita membuat Google Form, kita isi dengan pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang akan kita ketahui, kita ingin ketahui tentang respon dari sasaran. Nanti link Google Form-nya kita kirimkan kepada sasaran agar sasaran tersebut mengisi Google Form. Nah, nanti setelah sasaran mengisi, maka akan muncul dalam rekap Google Form-nya siapa yang mengisi, kemudian jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya sudah terekap di sini semua, dan nanti ini akan kita screenshot dan juga kita gabungkan dengan dokumen yang lain yang akan kita unggah. Nah, nanti untuk pembahasan tentang cara membuat Google Form akan kita bahas tersendiri nih Bapak Ibu, cara membuat Google Form. Nah, oke, mungkin tahapnya sampai di sini dulu. Nanti setelah kita selesai melakukan aksi nyata, termasuk nanti selesai membuat umpan balik, nanti akan kita lanjutkan pembahasan tentang cara uploadnya ke aksi nyata. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti video kali ini tentang penjelasan seputar aksi nyata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat bagi yang membutuhkan.
Mohon doanya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat kepada lebih banyak guru dan murid, karena ini channelnya selain berisi tentang tutorial QMM juga ada beberapa tentang seputar UT, Universitas Terbuka, dan juga konten-konten pembelajaran kurikulum merdeka terutama untuk kelas 2. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak untuk kali ini, dan kami doakan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.